bersama-sama membantu bacaan dan kaji. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa akan memberikan jiwa di Yerusalem. 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tapi saatnya akan datang dan sudah bahwa penyembah-penyembahnya sebab Bapa menghendaki penyembah Dia. 24. Kita baca bersama-sama 2, 3. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saya akan bicara tentang penyembah-penyembah yang benar. Selaku penyembah-penyembah yang benar, katakan akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Minggu lalu saya berbicara tentang bagaimana kita bisa menjadi penyembah-penyembah yang benar. Jelaskan bahwa penyembahan itu bukan sekedar ekspresi, tapi satu penyelarasan rohani. Jadi bisa ditampilkan lebih gampang diingat. Jadi worship is not merely expression, it is spiritual alignment. Jadi penyembahan itu adalah menyelaraskan tubuh dan jiwa kita dengan roh kita, atau membawa tubuh dan jiwa kita itu sejalan atau union, jadi satu dengan roh kita. Jadi menyembah dalam roh itu adalah satu hubungan antara roh kita dengan roh Allah. Jadi menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi menyembah dalam roh dan kebenaran itu adalah hubungan antara roh kita dengan roh Allah. Nah, pagi ini saya akan sampaikan kembali tentang penyembah-penyembah yang benar. Nah, kalau saudara melihat topik tentang penyembahan ini muncul dari perjumpaan Yesus dengan seorang wanita yang sedang mengalami kekosongan dalam hidupnya. Nah, saya lihat dari cerita ini kita bisa melihat bahwa penyembahan itu bisa membuat hidup manusia itu puas atau satisfaction. Jadi, dalam Yohanes pasal yang keempat, kalau saya lihat di sini diceritakan tentang percakapan Yesus dengan wanita Samaria yang sedang mengalami kekosongan dalam hidup. Bisa lihat wanita ini mencoba untuk mengisi kekosongannya dengan berganti-ganti pasangan sampai 5 kali, tapi masih kosong. Dan ini menunjukkan sebenarnya tentang keadaan semua manusia. Sebenarnya ada kekosongan dalam diri manusia. Kekosongan ini nggak bisa diisi dengan apapun yang ada di dunia, dengan kekayaan, jabatan, kenikmatan dunia, ataupun juga dengan popularitas. Tidak bisa memuaskan hidup manusia. Sudah pernah mendengar seorang yang sangat terkenal, yang ternama di dalam Alkitab, yang termasyhur, dan juga terkaya di sepanjang zaman, yaitu Salomo. Salomo dengan segala kemuliaannya, dia di akhir hidupnya dia berkata bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Yang paling penting itu adalah Tuhan. Saudaraku, ada kekosongan dalam diri manusia, dan kekosongan ini nggak bisa dipuaskan oleh sesuatu pun, kecuali oleh kembalinya roh Tuhan dalam diri manusia. Saudara pernah mendengar ada seorang yang sangat terkenal, Michael Jackson. Michael Jackson, sebelum dia mengakhiri hidupnya dengan minum obat tidur sampai overdosis, dia menulis satu pernyataan begini: I am very rich, saya sangat kaya. I am very famous, saya sangat terkenal. Tapi itu dengan satu perkataan, but I am not happy. Dia mengakhiri itu. Nah, saudaraku, ada kekosongan dalam diri manusia. Nah, kekosongan ini nggak bisa diisi oleh apapun selain kehidupan Allah atau roh Allah kembali tinggal dalam diri wanita ini, dalam diri manusia. Nah, saudara, wanita Samaria mengalami kekosongan, dan dia tahu dia perlu Tuhan. Karena waktu dia bertemu dengan Yesus, setelah dia berbicara tentang keadaannya, kemudian dia berkata tentang penyembahan. Dan dia berkata begini, nenek moyang kami menyembah di gunung ini, tapi kamu berkata bahwa harus menyembah di Yerusalem. Dan Yesus berkata, penyembah-penyembah yang benar itu akan menyembah di dalam roh dan kebenaran.
So, aku menyembah dalam roh dan kebenaran, sedikit mengulang lagi, itu bukan satu ritual, bukan satu tata cara ibadah, tapi satu penyelarasan rohani. Di minggu yang lalu saya jelaskan bahwa menyembah dalam roh dan kebenaran itu bukan ritual, tapi satu penyelarasan rohani, di mana roh kita bersama-sama sejalan dengan roh Tuhan. Itu persekutuan antara roh manusia dengan roh Allah. Jadi menyembah dalam roh dan kebenaran itu adalah persekutuan antara roh kita dengan roh Tuhan. Karena itu penyembahan dalam roh itu lahir dari dalam roh kita. Jadi penyembahan dalam roh itu lahir dari roh kita. Worship in the spirit is born from within our spirit. So, penyembahan dalam roh itu lahir dari roh kita, dari dalam roh kita. Dalam Mazmur pasal 42 ada satu ayat yang sangat terkenal sekali. Dalam ayat yang ke-7 di sana dikatakan gini. Ada satu ayat dikatakan deep call unto deep. Jadi dari kedalaman memanggil pada kedalaman. Jadi antara roh kita dengan roh Allah. Jadi menyembah dalam roh itu menyembah dari dalam roh kita kepada Allah yang adalah roh yang ada di dalam diri kita. Jadi penyembah yang benar akan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang dua aspek penting di dalam penyembahan. Mungkin minggu lalu saya akan terlalu dalam, mungkin agak sedikit complicated, tapi saya akan mencoba menyederhanakan tentang apa itu menyembah dalam roh dan kebenaran. So, ada dua aspek dalam menyembah. Ya, dan itu penyembah yang benar akan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Jadi menyembah di dalam roh dan menyembah di dalam kebenaran. Nah, aspek yang pertama itu menyembah di dalam roh. Apa yang dimaksud dengan menyembah di dalam roh? Saya ingin menjelaskan maksudnya. So, pertama adalah worship in spirit. So, menyembah di dalam roh itu berbeda dengan menyembah dengan roh. Mungkin sering kali ada orang menyembah dengan roh, itu mereka menyembah dengan didorong oleh Roh Kudus dengan bahasa roh. Itu menyembah dengan roh. Tapi menyembah dalam roh itu bisa dengan bahasa roh, tapi juga bisa dengan bahasa akal budi. Nah, saya akan jelaskan dulu. Menyembah di dalam roh. Suatu penyembahan menyembah dalam roh itu adalah penyembahan dari roh yang telah menjadi ciptaan dalam. Jadi penyembahan dalam roh itu adalah penyembahan yang lahir dari roh yang telah dilahirkan kembali. Jadi saya jelaskan itu, mungkin bisa penjelasan ini mungkin lebih mudah ya. Worship in spirit mean that worship with new creation spirit. Jadi menyembah dengan roh yang sudah dilahirkan kembali. Itu menyembah dalam. Nah, saudaraku, dalam Yohanes pasal yang keempat tadi, waktu wanita Samaria itu berbicara tentang penyembahan, bahwa nenek moyang kami menyembah di gunung ini, tapi orang Yahudi menyembah di Yerusalem. Kemudian Yesus berkata, akan tiba waktunya. Yesus berkata, akan tiba waktunya, akan datang waktunya, bahwa orang menyembah bukan di gunung ini, bukan di gunung Gerizim di Samaria, bukan di Yerusalem di bait Allah, tetapi mereka menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Jadi dikatakan di situ apa? Akan datang waktunya. Sebelumnya manusia belum bisa menyembah di dalam roh. Mereka masih menyembah berupa ritual atau tata cara agama. Mereka menyembah Tuhan itu dengan pikiran dan perasaan. Jadi sebelumnya manusia belum bisa menyembah di dalam roh. Karena itu kalau saya lihat di dalam Perjanjian Lama, orang menyembah Allah itu dibatasi dengan geografis. Mereka harus pergi ke satu tempat tertentu, atau mereka pergi ke bait Allah yang ada di Yerusalem. Dan kalau mereka berada di luar Yerusalem, mereka harus menghadap ke bait Allah yang ada di Yerusalem. Di dalam Perjanjian Lama. Nah, wanita Samaria berkata, nenek moyang kami menyembah di gunung ini, di Gerizim. Gerizim itu adalah gunung tempat di mana, kalau dalam Perjanjian Lama itu tempat orang Israel untuk memberkati, mengucapkan kata-kata berkat. Kalau Ebal, tempat di mana mereka mengucapkan kata-kata itu. Nah, wanita Samaria berkata, nenek moyang kami menyembah di gunung ini, tapi kamu berkata mereka menyembah kebenaran. Nah, dalam Perjanjian Lama, mereka menyembah itu dibatasi dengan geografis. Mereka juga menyembah itu berupa ritual. Kalau saya dalam Perjanjian Lama, orang Israel itu menyembah Tuhan itu berupa ritual. Mereka membakar korban
atau membakar korban di halaman bait Allah. Dan para pelayan-pelayan Tuhan, mereka menyembah Tuhan di ruangan suci. Mereka menjaga meja roti, membakar kaki dian, dan kemudian menyalakan kaki dian dan membakar ukupan. Itu di ruangan suci. Jadi ibadah mereka itu berupa ritual di halaman dan di bait, di ruangan suci. Nah, saudaraku, kalau saudara lihat di sini, di dalam Perjanjian Lama, mereka tidak bisa menyembah secara roh. Jadi mereka masih menyembah itu di halaman, di ruangan suci atau di halaman. Ini ada satu gambaran antara roh, jiwa, dan tubuh. Manusia itu dari roh, jiwa, dan tubuh. Roh manusia itu digambarkan seperti ruangan maha suci. Terus kemudian jiwa itu ruangan suci. Tubuh itu halaman. Nah, dalam Perjanjian Lama, mereka masih menyembah itu di halaman dan di ruangan suci, belum di ruangan maha suci. Jadi mereka tidak bisa menyembah secara roh. Kenapa, Saudara? Karena roh mereka masih mati. Jadi roh manusia itu masih mati. Roh Allah tidak ada di dalam diri mereka. Jadi roh mereka itu tumpul, tidak ada kerinduan akan Tuhan. Karena itu dalam kitab Mazmur dikatakan tidak ada yang mencari Allah. Jadi dalam Perjanjian Lama, mereka masih menyembah masih di area halaman, di ruangan suci, di tabernakel. Mereka tidak bisa menyembah atau bersekutu dengan Tuhan di ruangan maha suci. Jadi mereka masih ada di area jiwa dengan pikiran dengan pikiran mereka. Dan mereka juga menyembah masih ada di area tubuh, di perasaan mereka, belum dengan roh mereka. Jadi mereka tidak bisa menyembah dengan roh, karena kenapa? Karena roh mereka masih mati, terpisah dengan terputus dengan Tuhan, terpisah dengan Allah. Kalau saya lihat di gambar tabernakel, mungkin bisa saja dibantu. Sebenarnya di dalam tabernakel itu ada namanya halaman, dan kemudian ada ruangan suci. Kalau saya lihat di dalam kotak itu ada halaman, itu tempat di situ ada sapi, ada korban, tempat korban, kemudian kolam pembasuhan. Dan kemudian yang di dalam ruangan kecil itu ada ruangan suci dan ruangan maha suci. Di ruangan suci situ ada kaki dian, ada meja roti, dan kemudian ada tempat bakar ukupan. Dan di antara ruangan suci dan ruangan maha suci itu ada tirai pemisah, dan di sana ada yang namanya tabut Allah, Tuhan hadir. Nah, ini gambaran bahwa antara Tuhan dengan manusia itu masih terpisah. Jadi ada tirai pemisah. Jadi di dalam Perjanjian Lama, penyembahan itu belum di dalam roh. Mereka masih menyembah di area jiwa dan di area tubuh. Mereka masih menyembah dengan pikirannya dan dengan perasaannya. Jadi karena itu dalam Perjanjian Lama, penyembahan itu masih berupa ritual. Jadi kalau bicara tentang penyembahan dalam Perjanjian Lama, penyembahan itu berupa ritual. Nah, di dalam Perjanjian Baru, penyembahan itu berubah. Nah, karena itu Yesus berkata waktunya akan datang dan sudah tiba sekarang. Orang akan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Nah, di dalam Perjanjian Baru, setiap orang percaya bisa menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Karena roh kita sudah dilahirkan kembali dan telah menjadi ciptaan yang baru. Nah, coba lihat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Kita baca sama-sama. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus ialah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, dalam Perjanjian Lama, orang tidak bisa menyembah dalam roh, karena roh mereka mati, tumpul. Tidak ada kerinduan akan Tuhan, tidak bisa meresponi Tuhan. Tapi dalam Perjanjian Baru, roh manusia yang mati itu telah dilahirkan kembali. Waktu kita percaya Yesus, kita dilahirkan kembali, kita menjadi ciptaan baru. Jadi roh kita menjadi manusia yang baru. Dan roh Allah tinggal di dalam roh kita. Jadi setiap orang percaya Yesus, rohnya telah menjadi ciptaan baru, dan rohnya telah hidup kembali, dan roh Allah tinggal di dalam diri setiap orang percaya.
Jadi roh kita itu sudah terhubung kembali dengan Allah. Roh kita sudah selaras dengan Allah. Karena itu kita bisa menjadi penyembah yang benar. Jadi kita bisa menjadi penyembah yang benar. Kita bisa menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Jadi setiap orang percaya punya kapasitas untuk bisa menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Tetapi permasalahannya, saudara, banyak orang percaya yang belum bisa dan tidak mau menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, penyembahan kita itu banyak kali lahir dari jiwa dan dari tubuh kita, dari pikiran dan perasaan kita. Jadi kalau saya minggu yang lalu saya jelaskan sedikit bahwa pikiran itu ada suara daripada jiwa, perasaan itu adalah suara daripada tubuh atau panca indera, suara hati itu adalah suara dari roh kita. Nah, banyak orang percaya yang masih menyembah itu lahir dari pikirannya, dari perasaan. Jadi suara jiwa dan suara tubuhnya. Nah, penyembahan kita banyak kali lahir dari jiwa dan tubuh kita, dari pikiran, dari perasaan. Karena itu sering kali kita masih terperangkap dengan ritual atau dengan performa. Jadi banyak kita masih menyembah Tuhan ini masih terperangkap dengan ritual, dengan tata cara, dengan performa. Nah, saya berikan satu contoh. Banyak orang percaya yang masih berusaha untuk merasakan kehadiran Tuhan. Jujur, kita akan seringkali mencoba merasakan kehadiran. Jadi kita seringkali mencoba untuk merasakan kehadiran Tuhan, atau kita mencoba untuk menghadirkan Tuhan. Jadi saya mau jelaskan bahwa kita nggak bisa menyangkut Tuhan dengan perasaan kita, dengan panca indera kita. Kita juga nggak perlu berusaha untuk menghadirkan Tuhan. Yang kita perlu lakukan adalah kita acknowledge Tuhan yang tinggal di dalam diri kita. Karena itu, waktu kita menyembah dalam roh dan kebenaran, yang kita perlu ketahui bahwa Tuhan itu tinggal dalam diri kita. Yang kita perlu lakukan adalah kita acknowledge Dia, kita hormati dan kita hargai Dia. Itu menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi antara roh kita dengan roh Tuhan. Nah, banyak orang yang masih belum bisa menyembah dalam roh karena seringkali kita ini masih dikendalikan atau dikuasai oleh pikiran dan perasaan kita. Jadi kenapa orang nggak bisa menyembah dalam roh dan kebenaran? Karena seringkali kita ini masih dikuasai oleh pikiran dan perasaan kita. Karena itu untuk bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, kita harus bisa mengendalikan pikiran dan perasaan kita. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang hal ini. Jadi, untuk saudara bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, saudara bisa mengendalikan pikiran dan perasaan kita. Nah, di dalam Roma pasal 12, coba kita lihat ayat 1 dan 2. Di sini tunjukkan bagaimana caranya kita bisa menjadi penyembah yang sejati, penyembah yang benar. Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya bacakan aja supaya bisa membantu ayat yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 dikatakan demi kemurahan persembahkan tubuh sebagai persembahan hidup yang berkenan kepada Allah, dikatakan itu adalah ibadahmu yang sejati, true worshiper. Dan kemudian berubah oleh pembaruan budi. Nah, untuk kita bisa menjadi true worshiper atau penyembah yang sejati, penyembah yang benar, ada dua hal yang kita perlu lakukan. Nah, seringkali kenapa kita nggak bisa menyembah dalam roh? Karena kita masih dikendalikan oleh pikiran kita, oleh perasaan kita. Nah, untuk kita bisa menjadi penyembah Allah dalam roh dan kebenaran, kita harus bisa mengendalikan pikiran kita dan perasaan kita. Nah, dalam Roma pasal 12 ada dua hal yang kita perlu lakukan. Untuk kita dikatakan persembahkanlah tubuhmu dan berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah, waktu kita percaya Yesus, yang diselamatkan itu roh kita. Coba bilang, mungkin saya ajak saudara. Yang diselamatkan siapa? Roh kita. Jadi yang lahir baru itu roh kita. Manusia baru, ciptaan baru itu adalah roh kita. Tetapi jiwa
dan tubuh kita yang kelihatan ini itu tetap sama. Masih hidup sebagai manusia yang lama. Jiwa kita masih korup, rusak, tidak bisa memahami Tuhan. Dan di Yesaya pasal 55 ayat 89 dikatakan, my thought is not your thought. Pikiranku bukan pikiran. Jiwa kita nggak sejalan dengan Allah. Begitu juga dengan tubuh kita. Tubuh kita nggak taat dan memberontak kepada Allah. Lalu Galatia pasal 5 ayat 17 dikatakan, keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Jadi jiwa dan tubuh kita itu tidak sejalan dengan Tuhan, tidak selaras dengan Tuhan. Nah, karena itu untuk kita bisa menjadi penyembah yang benar, kita harus menyelaraskan jiwa dan tubuh kita itu sejalan dengan roh kita yang sudah selaras dengan Tuhan. Nah, jadi untuk kita bisa menjadi penyembah yang benar, kita harus bisa membawa jiwa dan tubuh kita itu tunduk kepada roh kita. Saya menjelaskan di sini ada saya mungkin sederhana bisa mengerti. Worship in spirit is simply bringing your soul and body into agreement with that your spirit is continue experience. Nah, seperti ini adalah penyembahan di dalam roh. Jadi membawa jiwa dan tubuh kita itu untuk tunduk sejalan dengan roh kita yang sudah selaras dengan Tuhan. Roh kita adalah yang selalu menyembah Tuhan, yang punya kesadaran akan Tuhan yang sangat tinggi. Jadi menyembah di dalam roh dan kebenaran itu adalah membawa jiwa dan tubuh kita sejalan dengan roh kita. Sebab keselamatan itu bukan finish line. Dua katakan bukan finish line. Bukan garis akhir. Tapi keselamatan itu baru starting line. Jadi baru garis awal. Karena dalam Filipi pasal yang kedua kalau dikatakan ini, kerjakanlah keselamatan. Kerjakanlah kalau dalam terjemahan bahasa ini memang kurang jelas, tapi kalau dalam terjemahan ini dikatakan work out your own salvation. Jadi not work for your salvation, bukan kita bekerja untuk supaya diselamatkan, tapi kita work out our salvation. Jadi bukan kita berusaha supaya diselamatkan, tapi berusaha untuk mengambil tanggung jawab untuk melakukan sesuatu untuk pertumbuhan rohani kita setelah kita diselamatkan. Jadi ada hal yang harus kita kerjakan. Nah, untuk menjadi penyembah yang benar, kita harus membawa jiwa kita dan tubuh kita tunduk atau sejalan dengan roh kita. Nah, bagaimana caranya kita membawa jiwa dan tubuh kita sejalan? Yang pertama, dalam Roma tadi katakan, itu adalah renew your mind. Berubahlah oleh pembaruan budi. Perkataan berubah atau renew ini berasal dari kata anakaionosis. Itu artinya renovation atau upgrade atau complete change for the better. Ini perkataan apa? Renewing. Jadi renewing itu adalah upgrade atau renovation atau menjadi lebih merubah menjadi yang lebih baik. Nah, seluruh pikiran kita itu harus di-upgrade. Pikiran kita itu harus direnovasi. Pikiran kita itu harus diperbarui secara terus-menerus dan dengan sengaja. Seluruh pikiran itu seperti software. Saudara orang IT pikiran seperti software. Kalau software itu nggak di-update, programnya jadi kalau software itu nggak di-update, program yang lama itu akan terus jalan. Jadi pikiran itu seperti software. Jadi kalau pikiran nggak direnovasi atau nggak di-upgrade, manusia lama pikiran dari manusia lama itu terus jalan. Jadi manusia lama kita yang nggak memahami Tuhan, yang nggak percaya Tuhan, nggak punya kesadaran akan Tuhan, itu masih ada dalam pikiran kita. Jadi pikiran kita penuh dengan ketakutan, dengan tertutup, dengan sin consciousness. Ini masih ada di dalam pikiran. Jadi kalau pikiran kita nggak diperbarui, waktu kita menyembah di dalam roh dan kebenaran, pikiran kita itu akan ngaco. Pikiran kita itu akan melantur, melayang kemana-mana, nggak mau tunduk kepada roh kita. Jadi pikiran kita itu ngaco, melayang kemana, dia nggak bisa ditenangkan. Kita nggak akan bisa menyembah dari kedalaman roh kita. Jadi pikiran kita itu harus dibarui. Nah, kalau pikiran nggak dibarui, saudara, itu suara pikiran itu akan berbicara
lebih keras dari suara roh kita. Karena itu yang harus kita lakukan adalah baharui pikiran kita. Nah, bagaimana cara memperbarui pikiran atau merubah pikiran? Yang paling efektif dalam memperbarui pikiran itu adalah dengan merenungkan firman. Jadi karena itu sangat penting saudara untuk memperbarui pikiran, itu renungkan firman. Saudara merenungkan firman itu berbeda dengan belajar firman. Kalau sudah belajar firman bisa baca 1 sampai 2 pasal, mungkin 3 pasal, 5 pasal. Tapi kalau merenungkan firman Tuhan itu saudara belajar untuk membaca firman mungkin cuma beberapa ayat. Tapi waktu saudara mendapatkan satu ayat yang impress hati saudara, saudara ambil, saudara pikirkan, saudara renungkan, saudara perkatakan sampai firman itu tertanam di dalam roh kita. Atau sampai kita mendapat satu pewahyuan kebenaran yang berbicara lebih kuat dari suara pikiran dan suara perasaan. Jadi saya renungkan firman Tuhan. Jadi untuk kita memperbaiki pikiran, kita perlu merenungkan firman Tuhan. Dan ada satu dalam kita untuk bisa menyembah dalam roh kebenaran. Ada satu ayat yang kita bisa tanamkan di dalam roh kita. Itu dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat, yang berkata begini, roh yang di dalamku itu lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia. Atau kita katakan sama-sama, roh Allah yang tinggal di dalam saya lebih besar dari semua yang ada dalam dunia ini. Sekali lagi, roh Allah yang ada di dalam saya lebih besar dari semua yang ada di dalam dunia ini. Sebab kita perlu renungkan firman Tuhan itu terus menerus, bukan mendengar satu kali atau membaca sepintas, tapi kita mengambil ayat itu, memikirkannya, memperkatakan terus menerus. Jadi saya kalau belajar merenungkan firman Tuhan, itu satu hari itu bisa saya ucapkan itu sampai puluhan kali. Jadi saya pagi-pagi saya ambil satu ayat katakan, mandi saya ucapkan, waktu saya jalan saya ucapkan, malam saya ucapkan, sebelum tidur saya ucapkan, sampai itu menjadi satu pewahyuan kebenaran masuk dalam roh. Jadi saudaraku, yang pertama yang kita perlu lakukan adalah renewing your mind. Nah, saudara, ketika saudara memperbarui pikiran saudara dan saudara merenungkan firman Tuhan dan sampai saudara sadar betul-betul bahwa roh Allah itu tinggal dalam diri saudara. Nah, ketika saudara menyembah di dalam roh dan kebenaran, saudara bisa menyembah dari kedalaman kepada kedalaman. Mungkin saya bisa memberikan satu contoh. Jadi kalau kita sadar bahwa roh Allah itu ada dalam kita akan bisa menyembah dari dalam roh kita, dari kedalaman kepada kedalam. Jadi roh kita dengan roh Allah itu bersekutu atau intimasi. Kalau pikiran kita belum diperbaharui, pikiran kita itu seringkali itu melayang-layang, melantur gitu, atau kemana-mana. Pikiran kita penuh kacau. Nah, untuk kita bisa menyembah dalam roh dan kebenaran, saudara harus bisa menaklukkan pikiran saudara, dikendalikan oleh untuk setuju dengan roh kita. Nah, karena itu biasanya kalau kita menyembah dalam roh kebenaran, yang kita perlu lakukan adalah duduk diam, tenang, dan kemudian pandang roh Tuhan yang ada di dalam diri kita. Jadi yang biasanya saya lakukan adalah begini. Kalau saya mau menyembah dalam roh dan kebenaran, saya akan duduk diam, tenang, kemudian saya lihat roh Allah yang ada dalam diri saya. Jadi saya berkata, Bruce, terima kasih untuk kehadiran. Saya menghormati Engkau, saya menghargai. Saya pandang, saya diam, saya tenang, nggak ngomong apa. Dan nanti saya tenang kira beberapa menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit, bahkan bisa 20 menit. Saya diam, nggak ngomong apa, saya hanya pandang roh Tuhan. Biar dalam ketenangan itu, saudaraku, roh saya itu mulai apa? Setelah, mulai apa? Kayak seperti bangkit, mulai apa? Semua nyembah Tuhan, mulai apa? Bersekutu dengan roh Tuhan. Saya bisa mulai mengalami itu. Jadi ini yang kita perlu lakukan dalam menyembah dalam roh dan Tuhan. Jadi menyembah dalam roh itu berbeda dengan lain dengan menyembah dengan. Saya juga kadang-kadang menyembah dengan roh.
Kadang-kadang saya nggak berdiam diri, saya ambil waktu diam tenang, menaklukkan jiwa dan tubuh saya untuk saya menyembah Allah dalam roh sampai saya mengalami Tuhan, realita Tuhan, mulai mengalami Tuhan. Lalu kadang-kadang juga saya duduk diam, duduk, kemudian saya mulai menyembah dengan roh. Mulai itu saya menyembah dengan roh. Tapi ada waktunya menyembah di dalam roh. Menyembah dalam roh nggak selalu menyembah dengan roh. Jadi menyembah dalam roh. Jadi bisa dengan bahasa akal, tapi kita diam, menaklukkan jiwa dan tubuh kita untuk kita roh kita yang berbicara dengan roh Tuhan. Jadi saudara bisa mengerti. Saya sering melakukan ini. Tadi juga saya lakukan hal yang sama. Setengah jam saya duduk diam nggak ngomong apa. Saya hanya melihat roh Tuhan yang dalam diri saya. Saya menghormati dia dan saya hanya berkata, saya cinta. Love you. I love you. Saya hanya ngomong, I love you. Tapi saya tidak mau. Mulai bersekutu roh saya dengan roh. Nah, saudara, ini yang juga dengan menyembah di dalam roh. Menyembah di dalam roh. Jadi menyembah di dalam roh itu adalah menyembah dengan roh yang sudah dilahirkan kembali. Jadi menyembah dalam roh itu ada menyembah dengan roh kita yang sudah dilahirkan. Nah, perjanjian lama belum bisa menyembah dalam roh. Mereka masih menyembah di areal jiwa, dengan pikirannya, di areal tubuh dengan perasaan. Itu mereka bisa berupa ritual, berupa perform. Tapi kita bisa menyembah dalam roh, punya kapasitas menyembah dalam roh karena roh kita sudah dilahirkan kembali. Nah, yang pertama tadi saya katakan bahwa kita harus untuk kita bisa menyembah yang benar. Pertama perlu renew your mind. Yang kedua itu adalah present your body. Persembahkan tubuh. Sebab tubuh kita ini hidup berdasarkan panca indera, senses, dan perasaannya. Karena itu biasanya realita itu selalu dinilai dengan panca indera. Kalau kita hidup dengan panca indera, kita akan dikendalikan oleh tubuh kita yang nggak percaya akan eksistensi Tuhan. Jadi tubuh kita itu dikendalikan panca indera. Jadi realita itu dinilai oleh panca indera. Karena itu tubuh kita itu enggak percaya kan eksistensi Tuhan. Enggak mengakui Tuhan. Karena bagi tubuh kita Tuhan itu enggak common-sense. Tuhan itu enggak berlawanan dengan panca indera kita. Jadi tubuh kita itu enggak percaya kan Tuhan. Karena itu tubuh kita itu harus dikuasai. Tubuh kita harus disalibkan. Tubuh kita harus dipersembahkan sebagai korban, harus mati. Jadi untuk saudara bisa menyembah dalam roh dan kebenaran, pertama renew your mind. Pikiran kita harus dirubah. Yang kedua, present your body. Persembahkan tubuh. Kita harus menguasai tubuh kita, mengendalikan tubuh kita, atau dengan bahasa yang gampang, matikan tubuh kita. Tubuh kita yang dikuasai oleh panca indera kita, yang dia nggak bisa mempercayakan realita Tuhan, karena bagi tubuh kita, Tuhan itu adalah nggak masuk di berlawanan dengan panca indera, karena nggak bisa dilihat, nggak bisa dirasa. Jadi tubuh kita nggak percaya sama Tuhan, sama kebenaran Tuhan. Nah, nanti tubuh kita itu harus mati, harus dikendalikan. Nah, jadi karena sangat penting saudara, bagaimana caranya kita bisa mematikan tubuh atau menguasai tubuh kita. Jadi cara yang paling efektif untuk kita mengendalikan tubuh kita itu adalah dengan mendisiplin tubuh. Jadi disiplin tubuh kita. Nah, itu biasanya saudaraku caranya paling gampang itu. Latih disiplin tubuh itu untuk apa? Diam di kaki Tuhan. Saya ini orang yang sangat aktif, nggak bisa duduk diam. Itu justru saya di rumah nggak bisa duduk diam, harus lakukan sesuatu. Nah, untuk saya bisa duduk diam itu nggak mudah, tapi saya disiplin tubuh. Saya setiap pagi saya belajar disiplin tubuh saya minimum 30 menit. Itu bisa yang saya lakukan sekarang udah 1 jam sampai 2 jam. Saya hanya duduk diam. Saya latih duduk diam, nggak melakukan apa, hanya duduk diam. Itu cara untuk apa? Mendisiplin. Karena itu berdoa itulah cara yang paling efektif untuk matikan daging kita.
Jadi kalau saudara ada satu ayat yang ada terjagalah, salah satu adalah apa? Untuk kita matikan daging itu adalah dengan apa? Berdoa. Berdoa itu cara untuk kita matikan. Jadi disiplin tubuh saudara dengan diam, duduk diam. Cuma belajar duduk diam 15 menit, 30 menit, kembangkan terus, luangkan waktu. Bisa lama sampai tubuh saudara itu bisa saudara kontrol. Bukan saudara yang dikontrol oleh tubuh. Nah biasanya kan kita kalau mau menanti-nantikan Tuhan, kan tubuh kita itu mau lakukan sesuatu. Kalau enggak mungkin kita haus atau kita pengen buka kulkas. Ya ada saja yang kita pengen lakukan. Karena itu cara yang paling efektif untuk melatih tubuh itu adalah latih diam, latih duduk diam. Jadi belajar diam, berdiam diri, luangkan waktu untuk mengambil waktu untuk berdiam diri. Dan yang kedua, cara melatih tubuh selalu disiplin. Itu cara yang sangat efektif, puasa. Cara matikan daging dengan apa? Puasa. Jadi puasa itu bukan untuk kita hanya untuk mendapatkan perkenanan Tuhan, tapi untuk apa? Melatih tubuh kita. Jadi puasa cara melatih tubuh kita. Karena itu disiplin tubuh kita dengan berpuasa. Saya disiplin tubuh saya setiap minggu saya belajar berpuasa 1-2 kali dalam satu minggu. Nah, itu cara melatih tubuh kita. Dan ada puasa sebenarnya yang paling efektif. Ada yang bertanya, Pak, puasa itu paling lama kira-kira berapa? Yang paling tidak itu minimum 14 jam. Ya kalau bisa 16 jam, 18 jam lebih bagus lagi. Kalau menurut sains itu orang kalau puasa 18 jam itu sangat sehat sekali. Karena dia bilang bahwa sel-sel yang mati itu bisa dimakan, jadi sel kita mati bisa dimakan oleh sel kita sendiri atau yang namanya apa? Saya melihat di satu buku dibilang apa? Autophagy, apa satu-satu yang kediri belajar kesehatan. Jadi namanya autophagy, proses pembersihan alami atau sel mendaur ulang bagian sel yang sendiri yang sudah rusak yang nggak berfungsi. Jadi itu kalau saya puasa lama itu ada yang namanya proses yang autophagy. Jadi sel yang rusak, sel yang lama itu didaur ulang. Karena itu saudaraku, berpuasa itu sangat bagus sekali. Bukan hanya untuk matikan tubuh, tapi juga orang secara sains atau ilmu kesehatan itu sangat bagus sekali. Itu dia bilang bahwa paling tidak itu puasa 18 jam ke atas. Itu yang sel yang rusak itu bisa wah. Jadi saudaraku, cara melatih tubuh yang paling bagus itu yang pertama dengan berdiam diri, yang kedua dengan berpuasa. Nah, kalau kita bisa membuat daging kita tunduk pada roh kita akan sangat mudah untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi, menyembah dalam roh dan kebenaran itu adalah membawa jiwa kita dan tubuh kita itu sejalan dengan roh kita. Jadi, terus saya bisa menyembah dalam roh dan kebenaran. Sudah taklukkan jiwa dan tubuh kita dalam roh kita, dan biarkan roh kita itu berkomunikasi dengan roh Tuhan yang dalam. Jadi menyembah dalam roh dan kebenaran itu adalah sebenarnya persekutuan antara roh kita dengan roh Tuhan. Itu menyembah dalam roh dan. Jadi yang pertama saudaraku, Yesus berkata bahwa aspek yang pertama dalam penyembahan itu adalah menyembah di dalam roh. Dan yang kedua, menyembah di dalam kebenaran. Nah, apa itu menyembah di dalam kebenaran? Menyembah dalam kebenaran itu saya di sini ada terjemahan sedikit. Worship in truth means that all true worship is Jesus centered. Jadi semua penyembahan itu berpusatkan pada Yesus. Nah, jadi dia berkata, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, waktu wanita Samaria ini berkata bahwa nenek moyang kami menyembah di Gunung Gerizim, dan kemudian orang Yahudi menyembah di Yerusalem, kemudian Yesus berkata, kamu nggak akan lagi, waktunya akan datang bahwa manusia nggak menyembah lagi di gunung ini, di Gunung Gerizim atau di Yerusalem, tapi mereka menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan kemudian wanita ini berkata, aku tahu bahwa kamu seorang, dia berkata begini, kalau Mesias datang, maka dia akan memberitahukan segala sesuatu atau hal yang benar. Kenapa jawaban Yesus berkata, akulah dia. Nah, saudaraku, Yesus berkata, ayam dan ayam. Nah, saudaraku, menyembah yang benar itu berpusat pada Yesus. Ayam dan ayam.
Waktu dia berkata, akulah Mesias. Mesias itu artinya apa? Yang diurapi. Atau Allah yang menjadi manusia, atau Allah yang menyatakan diri sebagai manusia, yang kemudian diurapi untuk menjadi raja. Nah itu ada Mesias. Jadi Mesias itu adalah Allah yang menyatakan diri atau Allah yang menjadi manusia. Nah Yesus berkata, aku adalah Mesias. Aku adalah jalan kebenaran, dan aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, dan aku adalah kehidupan. Sebab Yesus Kristus adalah pusat dari penyembahan. Aku adalah jalan. Aku ada jalan kepada Bapa. Dia ada jalan kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa atau bertemu dengan Bapa atau melihat Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi Yesus adalah yang menyatakan Bapa yang tidak melihat. Nah, dalam Yohanes 1 ayat 18 coba kita lihat sebentar. Yohanes 1 ayat 18. Kita baca bersama-sama 2, 3. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakan. Yesus Kristus adalah jalan kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu Bapa atau bertemu dengan Allah, melihat Allah kalau tidak melalui Yesus. Jadi Yesus adalah jalan. Yesus menyatakan Bapa yang tidak kelihatan. Jadi ada satu ayat lain juga, aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Yesus kan adalah jalan kepada Bapa. Dia juga adalah jalan kebenaran. Yesus adalah kebenaran Allah yang dinyatakan. Bahkan Yesus adalah Allah yang benar. Dalam Yohanes pasal 5, coba kita lihat 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20. Kita baca bersama-sama 2, 3. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir dari ayat yang ke-20. 1 Yohanes 5 ayat 20. 2, 3. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah memberikan pengertian kepada kita, sebab kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Sebab Yesus Kristus adalah jalan kepada Bapa. Dia adalah kebenaran itu. Dia adalah Allah yang benar dan dia juga adalah kehidupan itu. Dia adalah Allah yang hidup itu. Di dalam Dia ada hidup. Kemudian barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Hidup itu ada di dalam anaknya. Sebab Yesus Kristus itu adalah pusat dari penyembahan kita. Karena menyembah Allah yang menyembah dalam kebenaran adalah menyembah yang berpusatkan kepada Yesus Kristus. Jadi Yesus adalah center dalam penyembahan kita. Nah, waktu sudah menyembah dalam roh dan kebenaran, sudah menaklukkan jiwa dan tubuh saudara dengan roh kita. Sudah melihat roh Allah atau Allah yang Bapa Yesus yang direpresentasikan di Roh Kudus yang dalam kita. Saudara pandang Dia. Saudara pandang Roh Kudus yang dalam diri kita. Dia adalah Roh Bapa, Roh Yesus. Saudara pandang Dia. Nah, waktu saudara melalui roh saudara bersekutu dengan Roh Allah. Dan saudara akan mengalami Tuhan. Dan roh kita itu, Dia akan membawa kita untuk memuliakan Yesus Kristus. Jadi ini yang dalam menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Jadi menyembah Allah dalam roh dan kebenaran adalah menyembah yang lahir dari dalam roh kita. Roh kita bersekutu dengan roh Allah. Dan pusatnya adalah Yesus. Jadi Yesus Kristus adalah pusat penyembahan kita. Karena banyak orang bertanya, Pak, kita itu menyembah kepada siapa? Menyembah kepada Bapa atau menyembah kepada Roh Kudus atau menyembah kepada Yesus? Pusat penyembahan adalah Yesus Kristus. Yesus kan ada Yesus adalah penyataan dari Bapa. Jadi kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Yesus Kristus adalah pusat penyembahan kita. Jadi Yesus adalah kita menyembah Yesus. Yesus adalah pusat penyembahan. Jadi kita pakai berdiri.